Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita sebelumnya sudah membahas tentang definisi mabni ya. Jadi kita masuk pada bab yang ketiga, mabni atau bina. Ya, mabni atau bina. Ini definisi mabni. Ya, definisi mabni atau bina. Mabni atau bina adalah lawan kata i'rab, yaitu ya, atau mu'rab, yaitu tidak berubahnya harokat akhir suatu kata, ya, tidak berubahnya harokat akhir suatu kata walaupun dimasuki alat nasab, alat jar atau alat jazm. Jadi dia ini tidak akan berubah. Itu namanya mabni atau bina. Meskipun dimasuki alat nasab, alat jar atau alat jazm, maka mereka ini tidak berubah. Seharusnya kan mansub, marfu, majrur, majzum kan itu. Tapi ini enggak, dia enggak berubah sama sekali. Mabni ada dua macam, yaitu mabni isim, yang kedua mabni fi'il. Mabni isim dan disebut isim mabni, yaitu isim yang tidak dapat berubah harakat akhirnya. Ya, kalau ada isim mabni, maka maksudnya adalah isim yang tidak akan berubah harakat akhirnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah mabni fi'il dan disebut fi'il mabni, yaitu fi'il yang tidak berubah harkat akhirnya. Ya, mabni fi'il dan disebut fi'il mabni, yaitu fi'il yang tidak dapat berubah harkat akhirnya. Fi'ilnya itu selama-lamanya seperti itu bentuknya. Harkatnya tidak berubah sama sekali. Seperti fa'ala, selama-lamanya fa'ala. Ya. Kemudian ada lagi kalau isim mabni misalnya ada isim yang seperti alladzi, ya. Hadza, alladzi. Itu selama-lamanya kayak gitu aja. Enggak akan berubah dia. Meskipun nanti dimasuki jar, ya, dimasuki alat jar, dimasuki alat nasab. Kayak gitu. Baik. Kemudian macam-macam isim mabni. Nah, isim mabni, isim yang tidak berubah harkatnya apa saja sih? Ya, yang tidak berubah harkatnya isim tersebut, maka yang pertama dikatakan di sini dhamir. Apa dhamir bahasa lainnya? Kata ganti. Dhamir atau kata ganti ini dia tidak berubah harkat akhirnya. Ya. Nah, dia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu dhamir mustatir, yaitu dhamir yang tersimpan pada fi'il, tidak terlihat. Dhamir mustatir artinya dhamir yang tidak terlihat. Seperti kita contohkan atau yang dicontohkan oleh penulis di sini oleh guru kami. Kataba, yaktubu, uktub. Kataba, yaktubu, uktub. Seorang, apa artinya kataba? Telah menulis. Ini maksudnya dia telah menulis. Sebenarnya maknanya bukan telah menulis saja, tetapi apa? Dia telah menulis. Karena fi'il ini dia mengandung dhamir, kata ganti. Ya, apa kata gantinya kira-kira? Huwa. Dia, kan itu. Huwa. Berapa orang? Satu orang.
Ya, mengandung domir, mengandung kata lain. Jadi kalau seandainya ada orang ngomong tiba-tiba kataba, itu bukan hanya sekedar menulis, tetapi ada orang yang menulis di situ. Dia, ya. Jadi di sana ada domir, di sini huwa, ya. Dari sini ya, tapi nggak terlihat. Di sini aslinya, tapi nggak terlihat. Jadi huwa, dia. Ada fa'ilnya tapi tidak nampak. Jelas sampai di sini? Ya. Jadi kalau ditanya misalnya fa'ilnya, pelakunya kataba siapa? Pelakunya siapa? Kataba, dia telah menulis. Maka dia adalah domir mustatir, domir yang tidak terlihat. Takdiruhu, gitu kan? Takdiruhu apa artinya? Kira-kiranya adalah huwa. Ya, yang tersimpatnya takdiruhu. Takdir itu kalau diungkapkan ada kata-kata huwa, tapi dia tidak terlihat. Paham ya? Takdiruhu itu bahasanya begitu. Ya, takdiruhu huwa. Kalau dikira-kira dia itu huwa gitu. Sama seperti yaktubu. Yaktubu. Apa artinya yaktubu? Dia sedang menulis. Kalau orang bilang tiba-tiba yaktubu, ya, dia sedang menulis. Siapa dia? Sama huwa. Ya, jadi kalau ditanya misalnya ada orang tiba-tiba ngomong yaktubu. Madza fa'ala Zaidun? Ya, gitu. Apa yang dilakukan oleh Zaid? Misalnya penjawabnya mengatakan yaktubu. Maka maksudnya bukan yaktubu sedang menulis atau akan menulis, tetapi apa? Dia sedang menulis. Ya, dia sedang. Tadi takdirnya di situ adalah huwa. Kalau disebutkan di situ ada domir yang tersimpan. Jelas kira-kira? Ya, ada domir yang tidak terlihat, yaitu adalah huwa. Ya. Sama seperti uktub. Apa artinya uktub? Tulislah. Ya, tulislah. Maka di dalam uktub ini ada domir yang tersimpan. Kira-kira apa? Bukan huwa, tapi apa? Anta. Uktub, tulislah. Ya. Jadi di situ ada domir yang tidak terlihat. Takdiruhu anta. Kalau dikeluarkan uktub anta. Kalau dikeluarkan ya. Misalnya uktub anta. Tapi dia tidak ditampakkan. Ini namanya apa? Domir mustatir. Domir mustatir takdiruhu anta. Ya, domir yang tersimpan, domir yang tidak terlihat. Kalau ditampakkan, maka dia adalah anta. Takdiruhu anta. Ini sama seperti fi'il-fi'il yang lain. Antum menyebutkan fi'il apa saja, meskipun tidak disebutkan domirnya, maka dia sebenarnya mengandung domir. Ya, fi'il apa saja itu, karena ini hanya contoh. Kataba, yaktubu, uktub, doroba, yadribu. Bukan dorban. Idrib. Nasara, yansuru, unsur. Ya, zahaba, yadhabu, idhab. Nah, kayak gitu. Semuanya. Ini rumus dasarnya begitu. Ya, ribuan kata ya, apa? Fi'il ya pakai itu, mengandung domir. Ya, domir mustatir. Baik. Domir mustatir. Kemudian yang kedua yaitu adalah domir zahir. Yaitu domir, ya, domir yang tampak bersama fi'ilnya. Kalau ini yang kelihatan. Kalau tadi kan mustatir, tidak terlihat. Yang sekarang adalah domir zahir, yaitu domir yang tampak bersama fi'ilnya, kelihatan. Nah, jenis-jenis domir zahir, ya, jenis-jenis domir zahir. Yang pertama, domir rafa munfasil. Ya, kalau domir zahir yaitu adalah domir yang tampak, kelihatan. Nah, terus habis itu domir rafa munfasil. Ya, jadi di situ ada jenis-jenis domir zahir. Kalau tadi yang kedua domir zahir yaitu domir yang tampak bersama fiilnya.
Dhamir yang tampak bersama fi'ilnya. Nah, yaitu dhamir yang tampak bersama fi'ilnya, dhamir zahir. Jenis-jenis dhamir zahir pertama, dhamir rafa munfasil. Dhamir rafa munfasil. Artinya dhamir yang rafa dan terpisah dari fi'ilnya. Jadi dia nggak mungkin tulisannya itu digandeng. Ya. Dhamir rafa munfasil, ini dihafal. Dhamir rafa yang terpisah dari, yaitu adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Baik. Tapi insya Allah kalau kita baca lagi, tanya ke teman-teman, insya Allah aman. Nah, jadi yang berikutnya adalah dhamir rafa munfasil. Ya, artinya adalah dhamir rafa yang terpisah dari fiilnya. Apa itu? Huwa, huma, ya. Huwa apa itu artinya? Huwa dia. Berapa orang? Satu. Huma mereka berdua. Laki perempuan? Laki, ya, bahkan bisa perempuan nanti. Terus kemudian hum mereka. Berapa orang? Ya, 3 ke atas, ya, lebih dari 2, 3 ke atas. Terus hiya dia perempuan. Huma mereka berdua. Ya, perempuan apa laki? Sekarang perempuan, ya, aslinya sama bentuknya. Baik, hunna mereka. Laki perempuan? Perempuan. Berapa orang? 3 ke atas. Anta engkau, ya, berapa orang? 1 orang. Antuma ya, engkau berdua laki-laki. Antum ya, kalian berapa orang? 3 ke atas. Anti engkau perempuan 1. Antuma engkau perempuan 2. Antunna ya, kalian banyak. Berapa orang? 3 ke atas. Ana saya, ya. Nahnu kami. Berapa orang? Kalau saya berapa orang? 1. Nahnu ya, iya lebih dari 1. Berapa, Mami? 3 ke atas. Ya, 3 ke atas itu adalah nahnu. Ya. Dan bahkan nahnu ini juga boleh untuk lebih dari 1. 2 itu juga boleh pakai nahnu. Ya. Jelas ya sampai di sini ya. Tinggal dihafal. Makanya ini dhamir rafa munfasil. Dhamir rafa munfasil. Dia selalu terpisah dengan fi'ilnya. Ya, dia selalu terpisah dengan fi'ilnya. Huwa, enggak boleh nanti di situ daraba huwa. Daraba huwa enggak boleh. Ya. Ya. Jelas kira-kira? Ini enggak boleh. Ada kalanya nanti huwa, doroba, huwa. Jelas sampai di sini? Ya, ini nggak boleh. Yang benar apa? Doroba, huwa. Dipisah. Ya, dipisah. Jelas? Anta misalnya, doroba anta tidak mungkin. Ya, tapi dorobta nanti. Gantinya itu ada. Dhamir rafa muttasil kayak gitu. Tapi kalau ini dhamir rafa munfasil, ingat, dhamir rafa munfasil, pisah. Dengan fi'ilnya itu pisah. Antum takuluna misalnya. Apa artinya antum takuluna? Kalian makan. Antum takuluna. Pisah. Jangan nanti di situ antum apa dikumpulkan ya. Tak. Ya. Salah. Atau misalnya takuluna antum. Ya. Takulu mana nih kali susah nulisnya. Ya, lunan digandeng misalnya antum, salah. Ya. Jadi harus apa? Dipisah. Takuluna antum atau antum. Nah. Ya, nggak boleh digandeng.
Ya. Baik. Ini nanti sebagai mubtada, sebagai penguat kayak gitu. Tapi intinya dia dhamir rafa munfasil. Dia tidak boleh bersambung dengan fi'ilnya. Ya, permulaan nanti. Ya, di belakang ada isim-isim yang rafa. Ya, isim-isim yang rafa, satu mubtada, dua fa'il atau fa'il kemudian mubtada khobar kayak itu di belakang nanti. Jadi mubtada itu adalah isim yang berada di awal. Di awal suatu jumlah atau kalimat. Baik. Sekarang dibaca di situ dhamir nasab munfasil. Kalau sekarang dhamir rafa apa? Tadi dhamir rafa munfasil. Sekarang dhamir nasab munfasil. Ya, silakan dibaca. Siapa baca? Abu Yasar, baca. Dhamir nasab munfasil. Yaitu dhamir nasab dan terpisah dari fi'ilnya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaka, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyahuma, iyahum. Iyaki apa ya? Iyaki apa ya? Iyaka. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki. Itu keliru tuh yang nulis. Iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ya, iyaya, iyana ya. Jadi itu yang benar adalah iyaki. Ya, ini teman-teman dulu nulisnya keliru ini. Iyaki. Yang bawah itu iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Baik, jadi di situ ada dhamir nasab munfasil. Dhamir nasab munfasil. Kalau yang gambarannya, kalau yang rofa itu biasanya dia menjadi fa'il kayak gitu, menjadi mubtada kayak gitu. Ya, menjadi mubtada misalnya. Kayak misalnya ada kata-kata kataba di sini mengandung misalnya ditulisi huwa. Nah, ini nanti huwa ini namanya mubtada. I'rabnya rofa kayak gitu nanti gitu. Nah, kalau sekarang dhamir nasab munfasil. Ya, dhamir nasab munfasil. Apa yang biasanya itu nasab? Nanti seperti maf'ul. Maf'ul itu apa kemarin? Objek, ya, objek. Ya, dhamir nasab munfasil. Nah, dia ini ketika menjadi objek, maka dia munfasil, terpisah menjadi dari apa? Terpisah dari fi'ilnya. Terpisah dari fi'ilnya. Ya. Apa itu? Ya, antum hafal ini. Ya, iyaka atau iyahu, iyahuma, iyahum. Ya, iya apa itu iyahu? Iyahu artinya kepada dia. Harus dihafal. Pokoknya wajib hafal. Iyahu kepada dia. Dia berapa orang? Satu. Iyahuma artinya kepada mereka. Berapa orang? Dua orang. Iyahum artinya kepada mereka. Berapa orang? Tiga ke atas. Baik, iyaha kepada mereka perempuan. Ya. Berapa orang? Satu. Iyahuma kepada mereka. Berapa orang? Dua. Laki perempuan? Sekarang perempuan. Ya, laki dan perempuan. Iyahunna kepada mereka. Berapa orang? Tiga. Tiga ke atas. Iyaka? Nah, jadi engkau berapa orang? Nah, satu orang. Ini ganti dari apa? Ganti dari anta. Anta berapa orang? Satu. Ini ketika rofa anta. Tapi ketika nasab jangan anta. Ketika jadi objek jangan anta lagi. Tapi sudah apa? Katanya di sini K, ya. Ya, K. Jadi kalau misalnya orang bilang
memukul kamu. Muhammad memukul kamu. Gimana bahasa Arabnya? Muhammad. Muhammad. Masa dorobta? Muhammad dorobaka. Jangan doroba anta. Jelas kira-kira? Ya. Jangan doroba apa? Anta. Nanti misalnya Muhammad memukul kamu. Ya, ini kan sebagai apa? Objek. Maf'ul ya. Maf'ul bihi ya, objek. Jangan bilang nanti Muhammad doroba anta. Salah. Tapi yang benar apa? Muhammadun dorobaka. Domir nasab apa tadi? Munfasil apa munfasil? Kalau ini mutasil ya, doroba iyaka. Ya, doroba apa? Iyaka. Jangan nanti di sini munfasil masih ya, belum mutasil ya, munfasil ya, munfasil. Berarti doroba iyaka. Seperti kalimat iyaka na'budu ya, tapi ini enggak masyhur kayak gini nih. Muhammad iyaka doroba, ya gitu enggak masalah. Ya, iyaka yang kita tahu dalam Al-Qur'an, iyaka na'budu. Ya, kalau ini enggak umum ya kayak gini. Biasanya di belakang ini, di awal. Iyaka na'budu. Jelas kira-kira? Apa artinya? Kepadamu kami menyembah. Jangan nanti di situ ngomongnya anta na'budu. Ya. Anta apa? Na'budu. Salah. Artinya benar ya secara Indonesianya. Bahasa Indonesia apa? Anta apa? Engkau na'budu, kami menyembah. Salah tapi. Ya, karena ini tujuannya menjadi apa? Objek. Kalau pakai objek berarti harus nasab. Ya, nasab, ya kan? Nah, kalau nasab apa namanya jadi objek, maka jangan pakai anta, tetapi pakai iyaka. Ya, kalau ingin na'budu apa iyaka na'budu. Atau misalnya iyaka nadribu. Iyahum kayak gitu. Nansuru, ya. Iyahum nansuru. Apa artinya iyahum nansuru? Iyahum. Nah, kepada mereka kami nansuru apa? Menolong. Ya, kepada mereka kami menolong. Jangan mengatakan apa? Hum nan salah. Ya, jangan mengatakan hum nansuru. Ya, tapi apa? Iyahum nansuru. Ya. Kepada mereka kami menolong. Jadi kayak gitu. Jadi munfasil dia terpisah, nggak boleh digabung. Ya. Jadi iyahu, iyahum, iyahuma ya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha. Nanti kalau ditanya, misal iyaka, ya. Tadi kan ini namanya apa? Domir. Apa tadi? Domir nasab munfasil. Domir nasab munfasil. Kalau ditanya nanti di sini, ini sebagai apa? Maf'ul. Apa maf'ul itu? Objek. Kalau ditanya berarti i'rabnya apa? Ini jangan bilang nasab. Tapi apa? Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Jangan bilang nasab karena dia adalah apa? Isim. Isim apa kira-kira? Mabni. Kalau mabni jangan bilang nasab, tapi bilangnya apa? Fi mahalli. Jelas sampai sini? Hah? Coba antum hafal mulai dari sekarang. Harus hafal atau dibaca dulu ya bareng ya? Ya, dibaca dulu bareng. Saya tahu dulu, entar dulu nih. Iyaha ya. Iyaka untuk berapa kepada siapa? Iyaka kepada siapa? Engkau. Berapa orang? Satu orang. Ya, anta. Iyaka kata ganti dari anta. Iyakuma. Iyakuma kepada kalian berdua. Iyakuma kepada kalian berdua. Kata ganti dari antuma. Hasan. Kata ganti dari antuma. Iyakum kepada
Kepada siapa? Kamu sekalian. Kalian. Berapa orang? 3 orang. Berarti kata ganti dari antum. Kata ganti dari antum. Iyaka. Sama ya. Iyaki, Afan. Iyaki. Kepada engkau. Siapa? Perempuan. Berapa orang? 1. Ganti dari anti. Hasan. Ya, kata ganti dari anti. Jadi kalau ketika rofa pakai anti, tapi ketika nasab pakai iyaki. Ya, apa? Jadi pakai iyaki. Iyakuma, kepada kalian berdua perempuan, sama kayak iyakuma. Berarti antuma ya, sama. Iyakunna, kepada kalian. Ya, kepada kalian. Laki perempuan? Perempuan. Berapa orang? 3 ke atas. Ya, kepada kalian. Perempuan 3 ke atas. Kata ganti dari antunna. Kata ganti dari antunna. Yalah, ketika rofa nanti antunna, tapi ketika nasab maka jangan antunna, tapi apa? Ya, iyakunna. Ya, iyakunna. Kemudian iyaya. Apa artinya iyaya? Ya, kepadaku. Berapa orang? 1. Ya, iyaya. Kata ganti dari ana. Jangan bilang nanti di situ ana nansuru. Jangan bilang ana nansuru. Menolong kepada kami, ya. Kepada kami menolong, jangan bilang ana nansuru, tapi apa? Iyaya nansuru. Iyaya nansuru. Kepada kami, kepada saya kami menolong, ya. Misalnya ini namanya contoh. Kepada saya kami menolong. Terus kemudian iyana. Apa artinya iyana? Kepada kami. Berapa orang? Nah, jadi di situ lebih dari 1 kan ya. Jadi ya, karena 2 itu juga bisa pakai na, ya, kami. Ya, iyana. Itu lebih dari 1. Jadi jangan bilang menolong kepada kami dengan mengatakan apa? Nahnu nansuru. Jangan bilang nahnu nansuru. Ya, ini kalau ini diartikan jadinya kami menolong. Tapi kalau ingin mengatakan menolong kepada kami, tapi bilangnya apa? Iyana. Iyana nansuru. Ya, iyana nansuru. Jadi jangan pakai ini. Nah, kalau ini nanti jadi rofa. Artinya malah kami menolong. Tapi kalau kepada kami menolong, maka pakai iyana nansuru. Ya. Jadi iyana nansuru. Iyana kata ganti dari apa? Kata ganti dari iyana nahnu. Kata ganti dari nahnu. Ya, ketemu Mas Agi? Ya. Ya bagus. Ya, jadi jadi jangan bilang nahnu nansuru diartikan apa? Menolong kepada kami atau kepada kami menolong, bukan. Tapi iyana nansuru. Ya nolong kan, nolong kelompok dewe kan itu ya. Jadi kepada kami menolong. Kepada kami memukul. Kayak gitulah. Ya, jadi jangan bilang nahnu sudah, karena dia sebagai maf'ul ya. Yang harus nasab. Kalau ini nanti mubtada ini namanya. Nanti ini. Pokoknya hafal dulu dhamir rafa munfasil, dhamir nasab muttasil, dhamir nasab munfasil, itu harus hafal kabeh sih. Ya. Nah, udah ya. Jadi itu harus dihafal. Udah, sekarang sampai di sini dulu. Tasrifnya lain kali. Minggu pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, dibaca dulu ya. Dibaca dulu ini ya, dihafal ya. Coba dibaca 1 2 3. Iyahu iyahuma iyahum, iyaha iyahuma iyahunna, iyaka iyakuma iyakum,
iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iya. Lagi 3 kali ya. 1, 2, 3. Iyahu, iyakuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaya, iyana. 1 kali lagi. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaya, iyana. Baik, demikian tolong dihafal meskipun tidak dipikir. Baik, demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.